Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab yakin dan tawakal. Ketika kita yakin bahwa Allah itu akan menolong hamba-hambanya, maka kita berlaku dengan penuh tawakal kepada Allah. In tansurullaha yansurkum. Ya, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Maka ini adalah satu keyakinan yang harus kita yakini, pegangi kuat-kuat bahwa apabila kita berada di dalam jalan Allah, maka Allah nanti akan menolong segala urusan kita. Kita pada hadis yang ke-80 an Abi Umar Al-Barah bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fulan idza awaita ila firasika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu tohri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta wa innaka immitta min lailatika mitta ala fitrat wa in asbahta ta khairu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain anil Bara qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita mazajaka fatawaddoa wudu'aka lis-shalah summa idza taji ala sikika aimani faqul wa dzakara nahwahu summa qala waj'alhunna akhirah ma taqul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan salah satu tentang tawakal kita kepada Allah, di mana tawakal itu dalam segala keadaan, entah kita dalam keadaan berjalan, bekerja, duduk, sampai juga dengan berbaring. Dalam keadaan sadar, penuh sadar, atau kita mau setengah sadar, bahkan tidak sadar, ya. Ketika kita ingat kepada Allah, maka segeralah kita untuk mengingat kepadanya, yakin akan segala ketentuannya, dan kemudian kita bertawakal kepadanya. Maka hadis yang ke-80 ini menceritakan tentang
tawakalnya seseorang ketika kita hendak tidak sadar, akan tidak sadar kok iso tawakal. Itulah apa, karena memang kenyataannya seperti itu. Ketika kita mau berangkat tidur, maka kita sudah bersiap-siap untuk tidak sadar. Keadaan tidur itu adalah keadaan di mana segala apa yang ada pada diri kita itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Entah terhadap diri kita atau terhadap urusan kita, terhadap harta benda kita, terhadap rumah kita dan segala sesuatunya. Sehingga ketika kita mau berangkat tidur itu kita ada salah satu syariat dari Islam itu tentang bagaimana kita mempersiapkan diri mau tidur. Hadis ini diceritakan dari Abu Umaroh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firasika faqul. Wahai fulan, jika engkau mau mendatangi tempat tidur kamu, mau berangkat tidur, ya, maka ucapkanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Ya. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawaltu amri ilaika, dan aku pasrahkan, ya, segala urusanku kepadamu. Wal ja'tu tohri ilaika rohbatan warohbatan ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu, ya, dengan penuh harap dan takut kepadamu. La malja'aka wala manja minka illa ilaika, tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri darimu kecuali hanya kepadamu. Amantu bi kitabika allati anzalta, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, wa nabiyyika allazi arsalta, dan juga kepada nabimu yang telah engkau utus. Fa innaka imitta min lailatika mita ala fitrah, maka jika kalian meninggal pada malam itu, kamu akan meninggal dalam keadaan fitrah. Wa in asbahta khairo, dan jika masih hidup dalam keadaan pagi hari sampai pagi hari, maka akan mendapatkan pagi yang penuh kebaikan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain anil Bara', dan juga diriwayatkan dari as-sahihain, ya, Al-Bara' sama orangnya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukku, ya. Jadi yang meriwayatkan ini adalah Al-Bara' tadi. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, jika kalian hendak tidur maka berwudulah kalian terlebih dahulu sebagaimana kalian hendak sholat. Jadi wudunya seperti wudu mau sholat. Tsummalataji ala sikkika aiman, kemudian berbaringlah, ya, pada sisi rusuk sebelah kanan. Wakul wadakoro nahwahu summa qala waj'al hunna akhara matakul, lalu ucapkanlah doa seperti yang tadi, ya. Kemudian baginda bersabda, dan jadikanlah doa ini sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat kita tidur, maka tidur itu adalah satu keadaan, dan mau mendekati kepada keadaan di mana kita tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi. Maka sikap tawakal kita itu harus juga dilakukan ketika kita hendak tidur. Karena ketika tidur itu benar-benar kita tidak bisa berkuasa atas apa yang ada pada diri kita dan sekeliling kita. Ya, ada orang yang tidur kemudian ya banyak kejadian. Misalnya pernah kecil saya itu dulu, ya, atau yang lebih dululah
lahir daripada saya mungkin masih ingat ada truk ya yang bawa apa aspal atau apa yang remblong itu sampai kemudian lurus ya. Jadi dari atas itu terus lurus akhirnya menabrak rumah di pojokan stasiun sana itu. Ada di beberapa di bandara itu kejatuhan mobil padahal dalam keadaan tidur atau dalam keadaan tidur orang apa misalnya sedang berharap ya di dalam surat Al-Kahfi itu benar-benar berharap besok itu mau memanen kurmanya ya. Memanen kurma ya. Tapi kemudian karena apa kehendak Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, tiba-tiba kurma yang sudah siap dipanen itu terbakar ya, hingga tidak ada bekas sama sekali itu ada tumbuhan yang siap dipanen. Itu keadaan yang itu. Apalagi terhadap diri kita ya, jantung kita itu bergerak ya, bergerak, tapi alhamdulillah Allah telah menakdirkan bahwa jantung itu terus bergerak ya, tidak seperti pikiran kita ketika kita tidur, maka pikiran kita ya benar-benar tidak ikut beraktivitas, benar-benar tidur, tetapi jantung tetap bekerja. Nah, kita pasrahkan segala sesuatu yang ada pada diri kita, harta benda sekeliling kita, dan juga keluarga yang ada pada diri kita, ya kita pasrahkan. Ya karena memang benar-benar ketika kita tidur itu kita tidak berkuasa sama sekali. Maka kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Maka bagaimana dengan syariat tidur? Ternyata tidur pun bagi orang yang beriman Islam ya, itu ada pahala di dalam tidur kita. Karena tidur kita itu tidak sekedar kemudian kita tidur mau istirahat, tetapi tidur untuk kemudian memasrahkan diri kita kepada Allah, mengembalikan diri kita kepada Allah. Maka di dalam syariat tidur itu ada Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan nama aku hidup dan juga dengan nama pula aku mati. Ya, maka mau tidur pun juga ada syariat kita memasrahkan diri. Ada beberapa syariat yang lain ya, ketika mau tidur ada membaca ayat kursi ya, kemudian diikuti dengan 3 kul ya, kul huwallah 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali ya. Kemudian ada syariat yang lain ya, misalnya membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu masing-masing 33 kali, atau kemudian membaca surat Tabarok ya, Al-Mulk itu ya. Insya Allah itu semuanya akan bermanfaat bagi orang yang beriman, karena bagi orang yang beriman itu kehidupan ini semuanya adalah amal soleh ya, diisi dengan amal soleh. Bahkan tidur pun itu bisa menjadi satu amal soleh ya, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sabdanya tentang hadis yang ke-80 ini ya. Rasulullah SAW bersabda, ya gulam ya, idza awaitu ila firasika faqul ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wahai gulam ya, wahai al-Barok ya, jika engkau mendatangi tempat tidurmu maka ucapkanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Jadi kita benar-benar menyerahkan diri kita, karena memang kita tidak berkuasa atas diri kita ya. Anak kecil aja tidur ya kegulung, kurang ngerti, karena memang dia tidak berkuasa untuk berhati-hati ya, agar tidak kegulung itu nggak bisa, akhirnya bisa kegulung. Nah kita pun juga demikian ya, bisa terjadi segala sesuatu terhadap diri kita, maka kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu ya. Maka ketika kita tidur itu ya, kita fokusnya itu pasrah kepada Allah, wajah kita ya,
wajah kita kemudian tidak dihadapkan ke kiblat, tidak, tetapi ya memang ada sunnah untuk kemudian miring. Ya, miringnya itu kalau kita di posisi negara kita berarti kepala ada di sebelah utara, kemudian menghadap kiblat gitu ya. Tetapi dalam posisi tidur kita masing-masing di syariat ini adalah miring ke kanan. Maka kita fokuskan pikiran kita mau tidur itu tidak berpikir untuk apa-apa. Jadi sudah kita pasrahkan pada Allah. Hanya kepada Allah lah aku serahkan segala sesuatunya ini. Wa wajhtu wajhi ilaika. Maka aku serahkan, ya, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwaltu amri ilaika, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Ya. Jadi segala urusan, entah perniagaan, ya, entah pekerjaan kantor, ya, entah kemudian pekerjaan pertanian yang besok mau panen, ya, atau besok baru mau labuh, ya, sudah kita tidak usah berpikir macam-macam sehingga nanti tidur kita itu berkualitas karena semuanya sudah kita pasrahkan kepada Allah. Ya. Jadi bagaimana agar tidur kita itu berkualitas? Ya kita jangan berpikir ketika kita masih punya pikiran itu kadang tidur tidak punya tidak nyenyak, sehingga nanti bangun pun juga tidak bisa segar. Ya, maka agar tidur kita itu menjadi berkualitas, maka tidurnya adalah tidur yang berpahala. Di antaranya adalah dengan membaca doa ini. Ya karena apa? Ketika kita memasrahkan segala urusan kita, ya, diri kita, ya, urusan kita, ya, wajah kita pasrahkan kepada Allah, maka kita benar-benar nanti tidur itu dalam keadaan rileks, ya, dalam keadaan benar-benar istirahat secara fisik kita itu, pikiran kita juga istirahat sehingga nanti beberapa proses yang terjadi di dalam tidur itu, ya, penghancuran toksin-toksin, ya, racun-racun di dalam tubuh karena proses biokimia yang ada di dalam tubuh itu terjadi pada saat kita tidur, ya. Kemudian nanti bangun insya Allah dalam keadaan lebih bagus. Walja'tu tohri ilaika rohbatan wa rohbatan ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harap dan takut kepadamu. Jadi kita berharap ketika mau tidur itu berharap kepada Allah, semoga apa yang kita pasrahkan itu kita benar-benar, ya, Allah itu ada keyakinan bahwa Allah akan menerima pasrahan kita itu, akan mengurusi segala sesuatu yang ada pada diri kita, dan juga selain penuh harap juga rasa takut, ya, takut kepada Allah, takut akan ketentuan Allah, takut akan azab Allah. Maka kita benar-benar berharap, ya, agar Allah memberikan kasih sayangnya. Rohbatan wa rohbatan ilaika, la malja'aka wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan darimu kecuali hanya kepadamu. Jadi ketika kita tidur itu perlindungan kita memasrahkan, ya, perlindungan kita hanya kepada Allah, ya. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah, ya. Ada bencana, ada kemudian orang yang zalim, ya, tetapi kita berlindung kepada Allah dengan kita pasrah, ya, tawakal, yakin kepadanya. Ketika kita yakin akan pertolongan Allah, maka Allah akan menolong kita. Amantu bi kitabika alladzi anzalta. Kita juga menyatakan bahwa kita itu beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, ya, kepada nabinya.
Kita mengimani apa-apa berita yang ada di dalam Al-Quran. Wa nabiyyika alladzi arsalta, dan juga beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Ya. Nah, apabila kita kemudian di dalam mau tidur itu berdoa seperti ini, maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah wa inna imita min lailatika minta alal fitroh ya. Dan jika kamu meninggal pada malam itu, ya, karena kita sudah siap bismika wa ma'aya wa bismika, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Maka kemudian seandainya kemudian Allah menghentikan gerak jantungnya, akhirnya kemudian tidak bisa bangun lagi, dan jika kalian meninggal pada malam itu, maka kamu akan meninggal dalam keadaan fitrah. Ya. Fitrah awal mula penciptaan. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, segala manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrahnya itu adalah suci karena kita itu makhluk surga. Ya. Tidak membawa dosa sama sekali. Maka ketika kita sudah berdoa seperti itu, kok kemudian ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala meninggal, maka meninggal dalam keadaan fitrah dan tidak membawa dosa. Fitrah itu benar-benar seperti murni dalam keadaan penciptaannya. Ya, maka ini adalah satu karunia yang sangat besar ketika kita bisa meninggal dalam keadaan fitrah. Ya, bahkan sahabat itu seandainya kita itu meninggal, ya pernah bukan kemudian membawa amal tetapi tidak membawa dosa sama sekali, itu adalah satu karunia yang sangat besar. Jadi kalau kita itu meninggal kembali kepada Allah dengan tidak membawa dosa sama sekali, taruhlah tidak punya amal ya, tetapi tidak membawa dosa sama sekali, maka itu adalah satu karunia yang sangat besar. Apalagi kemudian kita berharap agar setiap langkah kita, setiap detik ya yang kita lalui itu adalah sebuah amal soleh, maka insya Allah akan menjadi satu keberuntungan yang lebih. Maka ketika doa ini kita yang mungkin karena belum terbiasa membaca doa ini, maka bisa di-searching, dihafalkan ya. Ini adalah doa yang utama ya, doa yang bagus seandainya kemudian kita jadikan sebagai salah satu doa sebelum kita berangkat tidur ya. Apabila fainnaka minta min lailatika minta ala fitros ya, ala fitros, dan jika kalian meninggal pada malam itu maka kamu akan meninggal dalam keadaan fitrah ya. Jadi meninggal dalam keadaan fitrah insya Allah pasti akan kembali kepada Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa in asbahta khairo, dan jika masih bisa bangun pagi harinya, masih sampai pagi hari kok bisa bangun, maka akan memperoleh kebaikan ya pada pagi harinya itu. Nah, ini adalah satu keinginan kita setiap hari ketika mau tidur itu, berharap ada yang kemudian membaca doa yang lain yang sama hadis tetapi kemudian susunannya yang berbeda. Allahumma bismika amutu wa ahya, karepe apa kepada aku mati dan aku hidup. Amin. Pagi hari bisa bangun. Nah, itu satu doa yang macam yang lain itulah ya. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membiasakan ketika kita ada satu syariat dan itu kok kita bisa melakukan, akan bagus seandainya kita kemudian melakukan syariat itu. Dan doa ini kelihatannya juga bisa untuk kita hafalkan ya, kita searching ya doa ya. Ini pada hadis yang ke-80 di kitab
Riyadhus Shalihin bab yakin dan tawakal ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaltu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Kelihatannya tidak begitu panjang ya, sehingga mungkin sehari kalau kita mau menghafalkan insya Allah nanti malam sudah bisa hafal ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa fi riwayatin fi sahihain anil Barra qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita malaja'aka fa tawadda wudu'aka lis-shalah. Dan di dalam riwayat yang lain di dalam As-Sahihain dari Al-Barra ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, jika kamu hendak tidur maka berwudulah terlebih dahulu sebagaimana kamu berwudu hendak sholat. Jadi ini adalah satu syariat yang lain lagi, bahwa ketika kita mau berangkat tidur maka dalam keadaan wudhu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan kalau kita tidur dalam keadaan menjaga wudhu itu nanti ditemani oleh malaikat ya, Masya Allah ya. Kalau malaikat menemani tidur kita itu tidur kita menjadi berkah ya, menjadi berkah karena yang menemani itu makhluk Allah yang mulia yaitu malaikat, maka penjagaannya tentu akan menjadi lebih baik. Tentu adalah penjagaan dalam hal ukhrawi, bisa jadi secara fisik itu mungkin karena sesuatu dan hal ada bencana alam dan sebagainya, fisik kita tidak terjaga, tetapi keimanan kita itu yang menjadi lebih utama dalam penjagaan. Tumalatoji ala sikikal iman, kemudian berbaringlah pada sisi rusuk yang sebelah kanan. Nah, posisi jantung kita, gerak jantung kita itu ada di dada yang sebelah menggok ke sebelah kiri ya, dari di tengah tetapi berbelok ke kiri. Maka ketika kita posisi tidurnya itu miring ya, kanan, sebelah kanan yang jadikan sandaran, maka jantung itu bergerak lebih leluasa, sehingga ketika bergerak lebih leluasa itu aliran darah juga lebih lancar ya, baik yang ke arah kepala maupun ke arah kaki, sehingga sirkulasi di dalam tubuh kita pun juga menjadi lebih lancar. Nah, ketika sirkulasi lebih lancar, karena darah itu fungsinya adalah distribusi zat yang diperlukan maupun pengangkutan zat-zat yang sudah tidak diperlukan untuk kemudian nanti akan dibuang, maka menjadi lancar. Ketika lancar maka nanti bangun itu juga menjadi lebih fresh. Nah, begitu penelitian yang secara ilmiah itu bahwa tidur miring kanan ya itu menjadi lebih segar daripada tidur di posisi yang sebaliknya miring kiri atau telungkup ya, karena tadi itu memberikan ruang yang lebih leluasa kepada jantung untuk bekerja ya. Maka ya ini adalah syariat yang ternyata Allah ya, Masya Allah ya. Rasulullah itu bukan seorang saintis ya, bukan seorang ahli ilmu alam ya, tetapi ternyata syariatnya karena memang petunjuk dari Allah itu syariatnya penuh dengan kebaikan, termasuk kebaikan di dalam posisi tidur, sehingga ketika kita melaksanakan syariat Islam itu ada banyak kebaikan ya, baik kebaikan sisi ukhrawi maupun sisi duniawi ini ya, fisik kita pun juga menjadi baik.
Wakul wa dzakara nahwahu summa qala wal ja'guna akhira ma taqul. Lalu ucapkanlah doa seperti di atas. Jadi urutan kalau mau tidur itu kita sudah dalam keadaan berwudu atau kalau batal ya wudu ya. Kemudian ada membaca zikir-zikir menjelang tidur ya. Mungkin membaca Al-Mulk dulu, tabarok, kemudian membaca ayat kursi, ya, membaca 3 kul itu masing-masing 3 kali, kemudian zikir subhanallah alhamdulillah wa akbar masing-masing 33 kali, kemudian bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau kemudian Allahumma ini azabaka ya Allahumma tab'atsu ibadaka ya Allahumma kini azabaka yauma tab'atsu ibadaka ya. Atau kemudian dan dijadikan doa yang sedang kita bahas ini adalah ucapan yang akhir. Jadi bisa akhir adalah ucapan yang tidak ada doa lagi setelah doa ini, kemudian kita tidur. Maka ketika kita melaksanakan kegiatan ini, insya Allah tidur kita menjadi berkah. Tidak sekedar untuk urusan fisik kita, tetapi juga untuk ukhrawi kita, untuk keyakinan kita ya. Ketika kita pasrahkan segala sesuatu kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan jaminan keamanan kepada kita. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.